Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Jenazah almarhumah Rasinah dibawa malam itu juga ke TPU Sambi, Ngaben Rejo menggunakan ambulan. Para pemuda di desa yang tadi mengejar makhluk suruhan Taufan kini mengiringi ambulan tersebut agar proses perjalanan menuju ke TPU berjalan lancar. Proses pemakaman tidak mengalami kendala sama sekali. Segalanya berjalan sesuai sebagai mestinya karena Arumi dan Rifka sama-sama mengusahakan agar demikian yang terjadi. Setelah jenazah almarhumah Rasinah berhasil dikebumikan, pihak keluarga pun sudah tidak lagi dilanda kecemasan. Beberapa warga masih berjaga di sekitar rumah duka, sekaligus menemani yang ditinggalkan agar tidak bersedih terlalu dalam. Muklis berterima kasih tanpa henti secara diam-diam kepada Arumi dan Rifka, karena berkat bantuan mereka, jenazah bibiknya tidak berhasil dicuri dan hilang yang seperti pada jenazah-jenazah lain. Sudah Muklis, jangan berlebihan. Kami berdua hanya mencoba membantu sebisa yang kami mampu untuk mencegah hal buruk terjadi pada jenazah almarhumah Bulik Rasinah, ujar Rifka. Itu benar Muklis, siapa sih yang mau jenazah anggota keluarganya hilang tanpa jejak sampai tidak bisa dikebumikan dengan layak? Kami berdua tentu pasti persis kalau hal itu adalah hal yang mengerikan dan tidak pantas dilalui oleh siapapun. Maka dari itulah kami berusaha membantu agar jenazah almarhumah Bulik Rasinah bisa tetap aman dan bisa dikebumikan selainnya jenazah orang meninggal pada umumnya, tambah Arumi. Tetap saja hal itu tidak akan terjadi kalau kalian berdua tidak berusaha keras. Bahkan saat kalian sudah mengusahakan yang terbaik sekalipun, makhluk itu tetap ingin mencoba mencuri jenazah bulikku. Oh iya, lompatan dan tebasan samurai yang kamu lakukan ke arah kain jarik yang terbawa oleh makhluk tadi sempat dilihat banyak orang. Mereka masih membicarakannya sampai sekarang. Hanya saja mereka tidak tahu kalau itu adalah kamu. Muklis menyampaikan berita yang paling penting. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu kalau aksi tadi adalah aksiku. Biar si Tofu itu kebingungan sendiri setelah aksinya ingin mencuri jenazah gagal total, saut Arumi sambil menatap sengit ke arah Taufan dari kejauhan. Rifka langsung menggebuk lengan Arumi dengan penuh keikhlasan, sementara Hendy dan Aryo hanya bisa meringis di dekat kedua wanita itu karena bisa merasakan rasa pukulan yang Rifka daratkan pada lengan Arumi. Kok Tofu? Namanya kan Taufan, Rumi. Coba jangan seenak hati saja kamu mengubah nama orang menggunakan mulutmu itu, omel Rifka. Cuma buat menyamarkan saja, Rif, biar orangnya tidak tahu kalau dialah yang sedang kita bicarakan, jelas Arumi. Tapi kenapa harus Tofu? Tofu kan tahu kan? Jadi keterkaitan dengan makanan kalau kamu menyebut dia Tofu, protes Rifka. Biar saja aku panggil dia Tofu atau Tahu, toh sama saja. Lagi pula dia memang kelihatan seperti orang yang lembek sekali. Seandainya tidak melakukan perkawinan dengan wujudnya halus, artinya wajar aku panggil Tofu alias Tahu. Dia memang selembek Tofu jika tidak punya pegangan apa-apa, tutur Arumi sesuai hasil pemikiran sendiri. Rifka akhirnya hanya bisa mengangguk-angguk sambil meringis parah. Ia ikut saja hasil pemikiran Arumi yang memang selalu sulit untuk dipahami dan tidak bisa juga ditangkis. Aryo mendekat pada Rifka dan berusaha tetap di sampingnya setelah Muklis pergi bersama Badrun, Samsul, dan Junaidi. Hendy menatap bersama Arumi sambil terus mengamati Taufan dari kejauhan.
Dia tampaknya kecewa sekali karena makhluk suranya tidak berhasil mencuri jenazah almarhumah Bu Rasinah, ujar Hendy. Sudah jelas dia sangat kecewa, mungkin dia berharap akan membuktikan pada dirinya tidak tertandingi. Setelah menerima paket yang Mas Aryo dan Rifka kirimkan, tapi Rifka justru mematahkan keinginannya dan membuatnya gagal, tanggap Arumi. Tapi kalau boleh jujur, aku kaget saat kamu melompat di tempat mandi jenazah dan menyabetkan samurai ke arah jarik yang terambil oleh makhluk tadi. Aku sempat berpikir bahwa itu bukan kamu, tapi kenyataannya itu adalah kamu. Perasaanku campur aduk saat melihat kamu bertindak segila itu demi menantang balik makhluk tadi, Rumi, ungkap Hendy. Aku tahu, maaf kalau aku sempat membuat jadi tidak tenang. Aku hanya merasa tidak suka jika ada yang mencoba menerobos pertahanan yang sudah kubuat. Makhluk itu tahu akan gagal, tapi tetap saja mencoba seingin mengecek diriku. Maka dari itulah, aku tunjukkan padanya bahwa aku memang tidak akan mudah dikalahkan. Sekali lagi, maafin aku ya, ucap Arumi seraya menggenggam lembut tangan Hendy. Hendy pun tersenyum sambil menatap kedua mata Arumi. Di balik masker boots yang Arumi pakai, Hendy yakin sekali kalau wanita itu juga tengah tersenyum padanya. Aku nggak marah kok, jadi kamu nggak perlu minta maaf, jawab Hendy begitu manis. Taufan terlihat berpamitan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Laki-laki itu pun pulang dengan perasaan marah yang benar-benar sulit dikendalikan. Kegagalannya membuat ia sulit untuk mengendalikan diri. Ia bahkan membiarkan Nyi Wulandari tahu tentang masalah dan ikut merasa murka. Karena ritual suaminya yang diganggu oleh seseorang. Namun Nyi Wulandari tidak tahu ingin melampiaskan kemarahannya pada siapa. Karena saat itu belum diketahui sama sekali tentang siapa yang sudah mengetahui perbuatan Taufan yang selalu mencuri jenazah warga untuk menyajikan perjamuan di rumah jin yang terletak pada tanah kosong Jalan Dr. Sutomo. Taufan mengurung dirinya di kamar ritual dan mengabaikan Nyi Wulandari. Hal itu jelas membuat Nyi Wulandari semakin diliputi oleh kemarahan. Setelah pulang dari rumah, Arumi dan Rifka terus berpikir keras soal bagaimana caranya agar wujud rumah jin di atas tanah kosong itu bisa terlihat permanen. Mereka harus menemukan cara, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari di mana jenazah-jenazah yang hilang itu berada. Kita tidak punya banyak waktu, Rumi. Dia sudah gagal satu kali. Pasti si pemilik tanah kosong itu pun akan segera mendengar kabar soal kegagalan yang akan turun tangan. Keadaan akan semakin rumit kalau si pemilik tanah kosong itu turun tangan, ujar Rifka. Arumi berbalik menatap ke arah Rifka setelah sejenak tadi berdiri di ambang jendela kamarnya sambil menatap arwah Arnis yang sedang terdiam di pohon mangga. Arumi berjalan menuju ke arah tempat tidur, lalu memutuskan berbaring di sisi Rifka usai menyibak selimut. Biar saja, jika dia mau ikut campur pada akhirnya, aku ingin melihat seperti apa sosok manusia yang mengikat dirinya pada bangsa jin, lalu berani mencari jamuan jenazah warga yang baru meninggal, tapi tidak berani menampakkan batang hidungnya. Kenapa harus almarhumah Pak Mutati dan si Tofu yang mengerjakan pekerjaan itu? Dia memberi iming-iming pada mereka sehingga mereka tergiur. Aku penasaran dan aku akan mencari tahu sampai ke sana. Balas Arumi tidak terdengar, sedang bermain-main. Semalam itu keadaan sangat menegangkan sekali, Bu. Kami semua melihat sendiri bagaimana saat makhluk pencuri jenazah itu mencuri jenazah almarhumah Bu Rasinah. Untung saja hal itu digagalkan oleh satu anak muda yang berani menebas kain jarik yang terbawa oleh makhluk itu. Lalu pemuda-pemuda lain langsung menyalakan obor
dan mengejar makhluk itu sampai ke tanah kosong di samping kandang ayamnya Pak Gofar. Iya, dengar-dengar makhluk itu katanya hilang saat tiba di sana. Para pemuda di desa kita kehilangan jejak gara-gara dia hilang di tanah kosong itu. Tanah kosong itu bukannya punya Pak Mardian ya? Kenapa tidak tanya langsung pada yang punya tanahnya? Lagi pula, Pak Mardian dan istrinya itu sudah lama sekali bertingkah aneh jika ditanya-tanya soal tanah kosong milik mereka. Seharusnya ada yang memimpin dari desa kita untuk menemui Pak Mardian dan tanyakan soal keanehan pada tanah kosongnya itu. Salah satu perempuan yang ikut berpura-pura belanja di antara ibu-ibu yang tengah bercerita soal perkara tadi malam, pergi secara diam-diam agar tidak terlihat mencurigakan. Perempuan itu adalah Warni, istri dari Mardian, sang pemilik tanah kosong yang sedang dibicarakan oleh warga desa. Cerita soal gagalnya pencuri jenazah yang semalam terjadi sudah menyebar luas. Bahkan kegagalan Taufan tersebut sudah terdengar langsung oleh Mardian sendiri ketika Warni menyampaikan apa yang didengarkan saat berada di pasar Grobogan. Mardian kini tahu kalau warga desa Grobogan mulai menyorot dirinya dan tanah kosong miliknya yang menjadi tempat terakhir makhluk pencuri jenazah itu hilang semalam. Bagaimana ini, Mas? Warga sudah mulai menyorot kita. Bagaimana kalau mereka sampai mendatangi kita dan mulai bertanya-tanya? Bagaimana juga kalau mereka curiga tentang kita yang tidak pernah menjual tanah kosong itu, tapi tetap memiliki kehidupan yang berkecukupan? Kita harus menjawab apa, Mas? Aku harus jawab apa? Tanya Warni. Jawab saja bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kalau soal kenapa tanah itu tidak kunjung kita jual, padahal kita hidup berkecukupan. Katakan saja bahwa kita punya bisnis di luar kota yang hasilnya lumayan banyak, sehingga kita tidak kembali menawarkan tanah tersebut untuk dijual, jawab Mardian. Kalau mereka tidak percaya bagaimana, Mas? Apakah itu artinya kita akan pergi dari sini dan meninggalkan semua yang sudah kita miliki? Tidak, Dek. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kapanpun. Kamu tahu sendiri syarat agar aku bisa mendapatkan ilmu dan semua harta yang kita punya saat ini adalah menetap di tanah yang kita lihatkan pada tetua jin. Jadi apapun alasannya, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari sini meskipun kita pergi. Mardian mengingatkan kembali. Lalu, apa yang akan terjadi kalau kita ketahuan menyembah jin oleh warga desa, Mas? Bagaimana kalau kita diusir paksa dan akhirnya Warni mengungkapkan ketakutannya. Kamu tenang aja, Dik. Mas akan mencoba untuk mengatasinya. Kamu diam saja di rumah bersama anak-anak. Mas akan pergi dulu ke suatu tempat untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Mardian keluar dari rumahnya dan segera pergi menggunakan motornya. Ia sebenarnya merasa kesal setelah mendengar soal kegagalan Taufan mendapat jenazah untuk perjamuan di rumah para jin yang akan pada tanah kosong miliknya. Namun Mardian bukanlah sosok laki-laki yang sering memperlihatkan kemarahannya di depan istri dan anak-anaknya. Ia lebih suka memendam amarahnya dan melampiaskan pada orang yang bersangkutan. Saat ini tujuan satu-satunya bagi Mardian adalah Taufan. Ia merasa kesal karena kegagalan yang terjadi. Hal itu membuatnya segera mendatangi rumah Taufan di Jalan Yudhistira. Karena merasa butuh pendengar penjelasan dari Taufan secara langsung tentang kesalahan fatalnya sehingga bisa kehilangan satu jenazah yang seharusnya sudah dihadirkan dalam perjamuan. Karena andai semalam Taufan berhasil mendapatkan satu jenazah lagi, maka ilmu yang akan Mardian terima akan menjadi berkali-kali lipat kuat dari sebelumnya. Sayangnya pencurian jenazah itu harus gagal dan warga desa Grobogan harus membicarakan soal makhluk jenazah yang menghilang ketika di tanah kosong miliknya.
Taufan tampak kaget saat melihat kedatangan Mardian ke rumah siang itu. Mardian masuk begitu saja ke dalam rumah tanpa dipersilakan, lalu langsung menatap ke arah kursi tempat di mana Nyi Wulandari berada. Sedang menikmati hidup, Taufan. Setelah kegagalanmu semalam, kamu bisa menikmati hidup di rumah ini bersama Nyi Wulandari. Apakah kamu pikir semua yang aku berikan padamu ini gratis, termasuk saat aku mengawinkanmu dengan Nyi Wulandari? Apakah kamu pikir seremeh itu tugas yang aku genggam di tanganmu, sehingga kamu tenang-tenang saja ketika mengalami kegagalan? Tanya Mardian penuh sindiran keras. Taufan diam karena tidak tahu harus menjawab apa di hadapan Mardian. Seluruh tubuhnya gemetar karena tahu bahwa Mardian sedang marah besar padanya. Kamu tahu, istriku jadi merasa tidak nyaman saat berbelanja karena warga desa mulai membicarakan tanah kosong milik kami yang menjadi tempat menghilangnya makhluk pencuri jenazah yang kamu utus itu. Dia takut membuka penutup wajahnya dan takut menyapa semua orang karena nama kami mulai dikait-kaitkan akibat kegagalanmu semalam. Katakan, siapa anak muda desa kita yang berhasil menggagalkan ritualmu? Siapa? Tuntut Mardian. Itu masalahnya, Tuan Mardian. Aku juga tidak tahu siapa anak muda yang berhasil mematahkan ritualku sehingga makhluk utusan sangat gagal mendapatkan jenazah yang sudah aku incar semalam. Anak muda itu juga sepertinya tahu bahwa almarhumah bapakku dan aku adalah orang yang ada di balik hilangnya jenazah di desa selama 4 tahun terakhir. Aku mendapatkan paket yang berisi sebuah surat. Isi surat itu menunjukkan bahwa dia tahu segalanya tentangku dan kegiatanku selama ini, Tuan Mardian. Jelas Taufan. Apa? Anak muda itu kemungkinan tahu bahwa kamu adalah orang yang mendalangi hilangnya jenazah di desa. Kenapa bisa begitu? Apakah kamu membuat kecerobohan? Amuk Mardian. Tidak, Tuan. Sama sekali aku tidak pernah melakukan kecerobohan ketika sedang melakukan tugasku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana anak muda itu bisa mengetahui bahwa aku adalah dalang dari hilangnya jenazah-jenazah di desa. Aku masih mencari tahu hal itu, Tuan. Diam kamu. Kamu benar-benar tolol. Kalau sampai ketahuan oleh seorang pemuda, kamu tidak berguna. Umpat Mardian. Taufan kembali terdiam di tempatnya. Nyi Wulandari juga diam karena tidak berani melawan pada Mardian. Mardian adalah orang yang membebaskan Nyi Wulandari sehingga bisa berhenti menjadi budak di tempat asalnya. Mardian pula yang memilihnya suami dari bangsa manusia sehingga kini dirinya bisa menguasai manusia tersebut sebagai miliknya. Jadi jika dirinya berusaha membela Taufan, maka akan ada konsekuensinya berat diterimanya. Kamu harus beri pelajaran, Taufan. Kamu harus aku pisahkan dengan Nyi Wulandari agar kamu kembali tahu diri dan tahu bagaimana caranya bekerja dengan benar. Ancam Mardian dengan wajah penuh amarah. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke.